tinggal ngarahin aja saya harus bikin halaman apa. Jadi nanti ada di akhir, teman-teman coba list berarti butuh halaman apa aja. Kita kan pakai React TypeScript, maksudnya kita di sini nggak pakai Next.js ya. Mungkin nanti kalau untuk web public pakai Next.js, tapi karena di sini web internal kita pakainya React TypeScript aja. Tapi kan di React TypeScript itu ada ini nih, ada apa? Ada pet ya ininya, dan di situ ada komponen. Tiap pet butuh komponen apa. Nah, jadi nanti ujungnya di akhir kan kalau kemarin mah composable tables ya. Nah, habis itu nanti habis composable tables itu di akhir ada jadi list URL atau list halaman yang saya harus bikin apa aja berarti. Jadi kayak 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 saya drivernya. Saya ngoding dengan thread gitunya. Nah, teman-teman juga nanti kan bisa ngakses si codingannya, tinggal dipelajari aja di run, itu mah bagian dari latihan ya. Nah, teman-teman mengarahin aja. Saya harus bikin halaman apa, di sini halaman apa, masuk kemana. Jadi saya bisa fokus coding gitu sama ngebangun. Ini kan udah bagus nih. Nih. Jadi udah aja Sylvia nanti si elemen-elemen ini ya bikin barengan namanya design system. Design system ya design Desain system mah sistem. istilah umum itu mah. Design system tuh jadi kayak komponen-komponen ini tapi kayak ditaruh gitu di Ya, satu tempat, yang itu tuh nanti jadi rujukan semua. Kalau ini kan masih kepencar-pencar. ya. Nah, sebenarnya kayak composable tables itu, tapi dibikin jadi si composable tablesnya tuh bikinnya boleh di Figma atau di app diagrams.io. Nah, tiap komponen tuh nanti ada perwakilan contoh komponennya. Kebayang kan ya? Kebayang nggak, Pak? Nah, terutama kayaknya list dan card akan ada banyak variasinya. Oh Mungkin ya. kalau tombol variasinya nggak terlalu banyak, tapi kayak list dan card. Iya ini oke. Ya ini oke, ini oke banget, Sylvia. Nanti coba yang lain juga kalau mau belajar atau ini dibantu sama Ya. Sylvia. Oke. Kemarin tuh Pak Eh, udah ngelis ini uh, Pak, yang composable ini komponen semuanya, bahkan mungkin ada beberapa komponen yang udah kita sepakatin bareng-bareng, kayak misalkan bentuk elemen input tuh kayak gimana, buttonnya, terus variannya apa aja, dan udah iya ya. disepakatin juga. Mungkin Oh, nanti linknya saya kirim atau tampilin setelah ini Bapak. iya iya. Oke kalau gitu. Nah, kalau kayak gitu itu jadi jauh lebih enak kan. Jadi saya tinggal nyesuaiin aja ke composable yang itu, antara yang sebelumnya udah pernah ada sama yang baru kan, Ya. sama yang ini jadi saya kayak bisa nyesuaiin. Ya mungkin biasalah kalau style dikit pasti ada nanti disamain, karena saya juga harus nyesuaiin kayak gitu, kayak kalau padding antar ini tuh berapa, itu kan teman-teman belum tentuin di sini. Kalau desain sistem sebenarnya udah lebih itu lagi, cuman kita desain sistemnya yang versi ringkas aja lah, yang penting ngeliatin aman-aman. Oke, yang ini, kayaknya yang ini oke lah, yang soal ini saya percaya lah kalau udah ngeliat gini. Kayak nanti mungkin lebih kayak di komen-komenin lagi. Kita lanjut dulu aja. Ya. Karena kan ini masih masih pada ngantri juga ya. Ya, mungkin kalau yang lainnya mah kurang lebih sama. Tapi Mirip yang belum sama. saya tampilkan tuh yang challenge zone Bapak, mungkin ini Iya ya. eh, ini agak ngelag. Bentar. Nah, ini kalau ya kurang lebih mirip-mirip Pak untuk komponennya mah kayak gitu. Kalau challenge zone kan isinya list daftar ini apa lomba-lomba gitu yang ada gitu. Oh, paling gini ya. Event itu kita kan sebenarnya bukan penyelenggara event. Jadi di situ tuh event bisa jadi event luar ya, Iya. atau event ini. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Jadi mungkin kalau event luar lebih ke menyukai gitu, atau minat, apalah bahasanya, dicari aja, tapi kayak kita tahu yang minat atau yang akan datang ke event itu siapa aja. Kalau saya apa ngelihat referensi dari ini dari web decoding. Nah, Hmm, mereka tuh kalau misalkan mau ngelingin ke event yang luar, itu tuh hmm. ya langsung aja di redirect, Pak, ke Iya ya, ininya, ke cuma webnya. cuman hmm, oke, jadi kayak bedain aja, boleh di Ya, redirect, tapi boleh juga kalau yang itu kayak kita terjemahkan dulu jadi bahasa yang lebih gampang gitu. Karena ya, kadang kan keluar itu nggak ini ya. Jadi itu mah ya boleh lah. Jadi bikin dua aja. Karena ya, emang ada dua kan, sekarang juga ada versi redirect, ada yang itu ya. ya. Nah, Atau tapi juga ada juga apa?
atau juga bisa ini Pak langsung ke misalkan ke penyedia formnya. Kan suka ada tuh kalau misalkan acara-acara tuh kalau misalkan buat registrasi kan melalui Google Form atau apa. Nah, nanti Ya, bisa ditaruh di event situ. guide, ya Iya. yang kayak gitu. Nah, cuman eh, emang bagusnya tetap dimoderasi sama kita juga karena kita Hmm. nanti ngasih kayak kata-kata tambahan atau simpulannya gitu. Jadi nggak terlalu liar lah keluar. Terus kita bisa track juga. Kira-kira misalnya kalaupun event itu di luar, berarti kan kita sebenarnya nggak bisa track. Tapi karena ada kayak di sini tetap jadi satu entry, bisa aja ya nama eventnya apa. Jadi kayak gini lah, kalau nanti dari interface ngisi eventnya teh si dosen teh atau mahasiswa judul eventnya apa, terus kayak linknya ada linknya kemana kan rata-rata pasti punya link, terus dia tulis deskripsi dikit, deskripsinya boleh sangat singkat juga kan. Jadi kalau sangat singkat yang penting dia jadi entry dulu sebagai event di kita, dan di situ orang bisa nge-like dulu, jadi kita tahu sebenarnya event ini meski itu terjadi di luar dan mereka akan pergi keluar, tapi kita bisa nge-track berapa banyak yang uh, engage di event itu dan ada berapa orang yang minat ikut. Oh, Karena iya. kita juga butuh itu untuk statistik ya, kayak siapa tahu oh ada event ini oh pada ikut gitu. Di sini kalau bangkit masuknya kemana ya? Kalau bangkit masuknya ke ini Bapak. MBKM magang dan Oh eh, iya, oke oke ya oke oke, sip sip. udah masuk. Oke oke oke. Ini udah bikin ini belum interface buat kurator dan yang ngisi konten yang Nah, untuk belum ya? udah baru dikit sih Bapak. Oh, udah. Oke Ya, oke. tapi sebetulnya Pak untuk tampilan interface-nya mah kurang lebih sama sama Mm-mm. yang model player gitu ya. Cuman Mm-mm. di sini tambahannya saya tuh mengusulkan untuk masuk ke CRUD-nya gitu ya Pak. Ada tambahan ini icon floating ini apa ya namanya tuh? Yang kayak gini Pak. Iya Jadi iya 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 ya, iya iya. Ah. jadi untuk akses user himpunan, admin dan juga dosen mereka memiliki fitur ini Bapak ada ini gitu. Tapi kalau untuk player biasa mah mereka nggak dapat kayak gini gitu. Nggak dapat hak Iya iya. akses buat mengkostumasi atau edit kontennya gitu di sana. Oke oke. Iya Paling iya. cuma ditambahin ini aja Bapak. Ya. Dan ini komunikasikan juga kan dengan yang lainnya, teman-teman yang lain yang mungkin ada butuh bikin kayak gini juga, mungkin kayak yang di Panca gitu kan. Ya. Eh, tapi jangan di semua halaman juga ada ininya ya, kan tombol ini juga nggak ada di semua halaman gitu. Kadang ada halaman itu udah halaman masuk ke CRUD, ya dia nggak ada lagi tombol gini gitu, nanti ngehalangin. Oh, ya. Ya maksudnya dia nggak ditempel di semua halaman sih tombol itu tuh. Oh, Nanti ada halaman-halaman tertentu aja, jadi halaman yang merepresentasikan list dari konten atau konten itu ada tombol itunya, artinya kan berarti kita mau menambahkan konten baru terkait. Tapi kalau misalnya itu ada di halaman detail, bisa jadi tombolnya tombol yang ini nih, tombol yang edit deh. Dan tombol yang edit pun itu kalau uh, dia tuh emang si kreator dari yang bikin ya. konten itu. Nah jadi ya paling itu aja sih ininya. uh, Paling ditambahin ya di halaman ini, Pak, di halaman yang kontennya itu bisa diedit oleh role player tertentu. Misalkan iya untuk biasanya gitu ya. himpunan dia misalkan cuma dikasih akses buat page apa, misalkan buat page fitur apa, fitur lomba misalkan yang challenge zone tadi, ya berarti cuma muncul di sana aja, Pak, itunya, Iya, iya, iya. buttonnya. Dan munculnya hanya di tampilan-tampilan yang sifatnya list. Kalau Oh ya, kalau add ya, kalau tambah. Jadi kalau udah masuk ke tampilan kita lagi nulis nih, justru biasanya kalau yang lagi nulis yang nggak ada tombol apa-apa. Soalnya tombol text editornya aja. Oke. Selanjutnya mau liatin yang tadi teh. oh iya Pak. Ini nanti ada yang ngedokumentasiin ya. Ada Bapak ini saya record, cuman Iya ya, ini oke. ganti terus dari tadi, jadi kayaknya kepotong-potong. Oke. Ini Bapak. Untuk penamaan halamannya juga
penamaan page-nya juga sudah kita atur Pak. Jadi siapa bagian apa dari mana sampai kemana biar gak ada bentrokan. Jadi untuk penomoran page itu berkelanjutan gitu sama maksudnya barengan gitu Pak. Oh, oke. Oh, nomor di sini ya. Ya. Nomenklaturnya bisa diubah nggak? Jangan kayak gitu. Oh, gimana Pak? Jadi gini, fiturnya, maksudnya pakai titik. Karena kalau kayak gitu agak kurang kurang fleksibel. Pakai titik tuh jadi kayak gini. Boleh pakai angka, boleh pakai huruf ya. Misalnya Oh. nih kalau A, fitur apa atau satu fitur apa. Nah, habis itu nanti pakai titik aja. Oh, Ini pakai titik juga ya? iya emang Iya pakai kan titik. maksud. Maksudnya apa dari ininya dari hierarki bukan hierarki atau apa ya? Jadi Oh ya, ya, sorry. Ini ya Pak. ini mungkin. Kenapa Pak? Jadi ini. Apa sih? Ini dengan fitur apa gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi range untuk fitur karir itu ada di penomoran page 1 sampai 6 gitu. Oh iya, nah itu jangan Oh, kayak gitu. Dibikin ini aja per modul ya. Kayak karir tuh oh, modul berapa. Ini modul berapa, habis itu titik, baru boleh kayak gininya si itunya, misalnya fitur karir yang ke satu gitu. Nanti kalau mau ada cabangnya lagi boleh dititikin lagi gitu. oh dibikin satu nomor aja gitu Pak. Untuk satu fitur, Oh, karena itu justru si ininya nomenklatur nanti modulnya oh ke iya iya. depannya gitu. Oke, paling jadi di tiap fitur, di tiap penomoran itu ada subnomornya gitu ya Pak ya? Iya, ya, dan Ya. subnomor itu bisa dibuat sub lagi gitu kalau Oh, dibutuhkan. oh iya Oh, iya. udah sekarang ditentuin aja lah ya. Ya. Coba sekarang ditentuin. Jadi satu tuh di save dulu. Kalau satu tuh eh, modul modul profil. Modul profil. Satu modul profil artinya itu profil atau autentikasi. Jadi pokoknya itu terkait yang profil, password, ganti password, terus kayak nambah data diri, nambah foto, itu satu profil. Modul profil. Satu. Terus habis itu eh, yang kedua modul bantuan. Terus yang ketiga modul OBE, perkuliahan ya, modul perkuliahan. Ini kan sebenarnya dikerjainnya sama Indri ya waktu itu, tapi kayaknya Indrinya udah lulus ya. Itu teman-teman ada info nggak dari teman-teman yang udah pada lulus itu? Iya, Teh Indri sama Teh Indah udah lulus Bapak kemarin. Ah, 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 ah. Baru di wisuda ya. Berarti ya, maksudnya berarti kan jadi nggak ini ya, kosong ya di sininya, yang nggak tahu deh. Ini berarti udah berarti. eh Modul OBE, habis itu modul sidang, modul ya sidang, modul iftitah. Terus habis itu modul sidang, 5 modul sidang. Itu yang modul sidang ya, oh ya, modul sidang 5. Habis itu modul karir dan sebagainya. Karir itu termasuk beasiswa dan sebagainya, itu 6. Profil, Ban- bantuan, oh udah ya. bantuan udah, kayaknya udah semua deh. Oh, itu 7 modul dashboard. Dashboard ini termasuk dashboard buat jurusan sih, dashboard business intelligence. Oh ya udah segitu aja dulu. Nanti kan jadi kalau nomor pertama tuh pasti nomor utamanya. Jadi bisa aja nanti ada 12 modul apa nih. Terus 12 titik berapa kayak gitu. Ya kayak gini. Oke, kita lihat dulu di bawahnya kayak gimana aja. Accordion, menu item, oke. Nah, artinya kan menu item ini kalau nggak salah kan di menu depan juga ada, Ya. di sini juga ada. Nah, ini berarti kan harus bisa main search bar. Oke, berarti search bar ini bisa dipakai di mana-mana ya.
Filter oke, tapi kalau filter di mobile biasanya dia memunculkan pop-up kan. Nanti di pop-up-nya tuh ada form. Nah, ini nih, ini oke, yang card ini benar-benar di iniin ya, benar-benar di jangan ada yang redundant. Berarti ini udah dianalisis Iya, bareng-bareng. iya. Card discussion, coba lihat. Card discussion itu kalau dibuka berarti nanti dia ada multiple card gitu. Oh, yang card discussion. Kalau card discussion tuh implementasinya banyak di ini Bapak di fitur Panca ya, Cak. Iya, iya, bantuan. Ya itu yang buat diskusi paling nanti kan comment section itu dibikin kayak card discussion mungkin kayak gimana Panca? Ah, Iya, jadi itu tuh kayak tampilan list apa Pak, diskusi yang udah di-upload gitu Pak. Nanti kalau diklik masuk lagi ke halaman detailnya gitu. oke. Coba lihat lagi ke atas lagi yang card. Jadi sebenarnya card yang panca sama yang resti sama yang ini itu tuh kan sebenarnya sama ya. Jadi butuh ada base card dulu. Udah ada belum, nanti tambahin ya base-nya. Karena kan dibuatnya sama ya di atas card itu kan. Jadi semua card ini tuh dibangun di atas sebuah base card gitu. Udah dicatat? Ya udah Pak bikin base Oke. card. Jadi nanti card event karena kan kalau tadi cardnya yang reski itu udah card yang spesifik sebenarnya sesuai proses bisnis. Tapi kalau card yang panca itu tuh bisa jadi bukan spesifik ya card discussion, karena bisa jadi nanti di event ada discussion, di mana ditaruh discussion, kan bisa kayak gitu. Ya. Oke, lanjut ke bawah lagi. Tab navigation. Ya, itu sebenarnya three item, two item itu sebenarnya an item saja. Jadi Oh kayak ya. bisa beberapa list. Oh ya, tadi list, ini list, oke. List video, oke. Oke. Ini tambahin nanti keterangan ya. Jadi kapan misalnya navbar yellow ini kira-kira lebih tepat pas kapan, navbar yang green lebih tepat pas kapan, kayak gitu. Oke, terus bawah. Oke. Oke, image avatar. Ya, button mah nanti saya oprek-oprek lagi lah yang button image slider. Drop down, oke. Status badge. Nah, ini contoh kasih aja description-nya ya. Digunainnya untuk apa. Nah, pop up. Nah, ini pop up. Kalau saya sih bisa bagi dua ya, pop up tuh bisa dibagi dua jadi yang sifatnya confirmation, tinggal mengokekan atau tinggal tutup gitu ya. Satu lagi yang pilihan ya atau tidak. Iya itu udah iya ya. Ya jadi ada confirmation yang sukses atau enggak, oke. Ada juga yang apakah ini mau dieksekusi ya atau tidak. Nah di sini ada satu lagi yang belum. Oh ini text editor. Text editor kan belum ya. Text editor. Habis text editor tuh yang dipakai lagi tuh. Table. Karena nanti ada di yang penilaian yang tabel OBE. Di OBE tuh kayak banyak tabelnya tuh kan butuh ke ini juga. Terus habis itu tuh menu apa ya, kayak menu yang 3 titik, jadi bisa kita klik nanti keluar kayak apa sih, kayak klik kanan lah, kayak klik kanan menu, tapi bukan klik kanan ya, ada kayak titik 3. Itu tuh kayak biasanya operasi ini mau di delete, misalnya ada mahasiswa titik itu nanti keluar jadi menu sih istilahnya tuh menu yang ngambang. Saya tahu kan kayak ada titik 3 Oh diklik ya. nanti kayak ada menu ngambang, mau di delete, mau diapain apa mau diapain. Ya oke, sementara gini dulu ya, ini mah nanti ya di teman-teman
Ya di improve lagi, ini udah bagus, tapi udah bagus banget. Oke, lanjut nih. Mungkin udah apa pelaporan dari saya. Oke, selanjutnya Panca nih. Ini dulu deh, Reski dulu. Boleh Pak, saya izin share screen mungkin. Teman-teman ini nanti di itu juga ya, di Udah capture lihat foto dulu ya juga Pak. ya. Iya udah. Nah, ini teman-teman kita di capture foto juga ya, nanti di akhir pada menampakkan ininya ya, menampakkan dirinya. Oke, udah lihat homepage ya, item sidang, iya ini untuk player. Oke, untuk player, item sidang. Oke, persyaratan, berarti persyaratan tuh masuk dari item sidang gitu, item sidangnya diklik terus masuk persyaratan gitu, bukan Reski? Iya Pak, kayak gitu. Jadi di item sidang tuh ada 5 macam sidang atau seminar. Ketika mereka klik salah satunya, misalkan seminar KP atau seminar proposal, nanti di dalamnya ada persyaratan yang dimana itu mereka bisa aksi download dan upload. Jadi bisa Iya. download formulir juga upload di sana. Kalau untuk animasinya bisa jadi awalnya mungkin merah dulu, nanti mereka lihat banyak merahnya atau hijau. Kalau yang udah diupload otomatis dia jadi hijau. Nah, itu gamifikasinya mungkin terletak di sana. Terus nanti di bawah persyaratan ini ada mungkin button atau card juga yang bisa diklik, nanti dia masuk ke informasi kayak pembimbingnya siapa, waktu, tempat, dan juga penguji. Ada Oke. 3. Oke, Ya. lanjut. Buatin sidang. Ini buat apanya nih? Kalau Oh, coba yang mana dikasih Pak? ini ya, dikasih tulisan. Jadi kayak kan player tuh ada beberapa use case kan buat si player tuh. Jadi jangan player journey map sidang, tapi di sini kasih lagi infonya. Ini tuh proses ngapain? Misalnya yang pertama, ngumplitin ngumplitin persyaratan sidang misalnya. Terus yang kedua ngelihat nilai misalnya. Jadi ini distandarin aja ya. Jadi teman-teman semua nanti basis use case untuk yang kayak gini. Jadi nanti mahasiswa mau ngapain, gambarin journey-nya dari awal sampai akhir gitu. Ya peta ininya udah oke. Cuman jadi biar enggak ribet karena udah dibagi per use case. Jadi jelas. Oh mau ngapain? Oh harus gini. Bisa jadi nanti kan ngulang ya, di bawah ada juga yang masuk situ lagi. Tapi kan tujuannya beda. Jadi kita bisa bayangin mahasiswa kalau mau sidang, yang pertama ya, kalau mahasiswa tingkat 1, dia sebenarnya kan buka sidang itu kayak pengen ngeliat cing menu sidang apa. Anggap buat anak tingkat 1 ya. Berarti buat player yang mahasiswa tingkat 1, dia harus memunculkan motivasi bahwa oh nanti tuh ada segini banyak sidang. Yang waktu itu kan kayaknya Reski udah pernah ngobrol ya soal gamification-nya apa gitu. Jadi kayak buat anak tingkat 1 begitu buka, oh dia udah kayak ada peta sidang yang bakal dia lalui ke depan gitu. Terus kayak ada informasi kayak dia udah boleh belum mengakses ini. Kayak game ya, tahu kan di game ada stage. Terus kayak kalau stage ini, oh saya belum available. Jadi kayak masih burem gitu, masih burem apa abu-abu, tapi kalau udah available dia bisa diklik. Kebayang nggak Reski? Iya, kebayang Karena Pak. kan sidang tuh cuman segitu-gitunya, makanya ini sebenarnya lebih bagusnya begitu masuk tuh kayak ada use case, mahasiswa melihat sidang dia gitu. Jadi sidang ke depannya, upcoming sidangnya apa aja, dan di situ ada elemen-elemen yang memperlihatkan kayak ini tuh sidangnya masih kayak ketutup, berarti dia belum bisa daftar, belum bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau anak tingkat 1 mungkin hanya bisa ngelihat banyak yang abu-abu, dia cuma bisa lihat infonya aja. Sidang ini tuh apa sih, sidang ini tuh apa sih, kayak gitu. Tapi seiring nanti naik ini, oh dia udah bisa sidang yang bagian mana gitu. Itu. Nah ini juga kayaknya sama sih buat yang ibtitah.
polanya mirip kan. Iftitah sama sidang tuh ada goals, ada yang dicapai apa, dan itu bisa dilihat dari awal sebagai mahasiswa. Jadi kita bisa tahu nih ke depan tuh kita harus ngerjain apa aja. Dan itu sangat-sangat bisa di gamificationin dari sisi kayak oh ini not available, terus oh ini udah kayak muncul gitu ting misalnya ada lampu hijaunya atau gimana, artinya bisa mulai diakses stage-nya. Terus kayak ada completion-nya. Ya itu kayaknya bisa di-explore. Terus gimana lagi Reski? Ya, itu untuk mahasiswa. Ah, Terus kalau untuk dosen mungkin lebih singkat lagi ya. Jadi ada homepage, terus nanti masuk ke drop down. Jadi drop down itu nanti isinya ada yang sidang-sidang yang akan datang, juga sidang-sidang yang udah iya. selesai. Jadi ketika diklik nanti muncul yang tadi card card user berisi siapa aja yang akan melaksanakan sidang. Ketika diklik usernya baru masuk ke informasi. Oh, ini buat yang dosen, Terus terkait yang dosen ini ya, aja. Jadi untuk semua use case teman-teman teh harus dibikin ini tuh sesimpel mungkin buat user kan. Sesimpel mungkin tapi se-engaging mungkin. Jadi kayak kalau langkahnya bisa lebih cepat ya lebih cepat. Misalnya kalau dari dosen pencet masuk sidang, eh, bisa jadi dia kayak boleh diliatin kalau buat dosen ya misalnya langsung kalendernya, atau boleh kayak langsung yang upcomingnya, jadi nggak usah ada drop down, atau boleh ada drop down tapi ada defaultnya. Jadi misalnya defaultnya tuh sidangnya langsung eh, misalnya munakosah gitu, atau kan kolokium udah sekarang udah ditentuin masing-masing ya. Jadi misalnya langsung jadwal munakosah kapan atau jadwal sidang proposal kapan yang upcomingnya, jadi dia dia langsung tahu. Nah, nanti baru habis itu langsung masuk ke dalam sidang. Nah, nanti di sidang baru dia bisa melakukan penilaian buat si mahasiswanya sesuai dengan ininya. Terus jangan nah lupa itu yang soal ini teman-teman yang barcode ya. Jadi di mana-mana bisa bisa diaktifkan menu kayak share. Jadi yang namanya share dan barcode itu bisa diaktifkan di mana-mana. Di sidang ada, di Iftitah ada, di ini ada. Ya, gimana Reski? kalau untuk barcode itu maksudnya untuk scan Pak. Untuk scan. Jadi kalau buat mahasiswa begitu sebenarnya begitu satu konten dibuat itu tuh udah otomatis ada barcode kan. Maksudnya emang harusnya emang ada barcode-nya. Jadi selalu ada tampilan kalau di sidang, berarti di akhirnya dari sisi mahasiswa ada barcode-nya. Tujuannya apa? Itu kalau misalnya dosennya lagi belum buka aplikasi, terus mahasiswa udah mulai di depan, jadi di awal mahasiswa presentasi udah ada barcode, dosen tinggal tinggal gini gitu ya, terus langsung masuk ke halaman penilaian untuk mahasiswa itu. Kebayang kan? Iya Kebayang iya. kebayang nggak Reski? Jadi dosen Ya. jadi ini coba flow-nya dibuat lebih ini lagi. Ini ya kalau ini berarti terlalu sederhana. Coba dibikin, kan sebenarnya ada cabang-cabangnya tadi. Use case-nya itu kan lebih dari satu. Kayak dosen misalnya, dosen eh, menilai mahasiswa, tapi menilai mahasiswa itu nanti kan bisa via jalur misalnya ini QR, bisa jalur apa gitu. Iya iya. Soal penilaian juga jadi pertanyaan sih Pak. Kemarin udah sempat ketemu Pak Indra tapi belum sampai ke sana nanyanya karena beliaunya mau berangkat juga. Oh Karena ya, di untuk di penilaian, gini, X aja. X itu artinya apa? Ya artinya nggak perlu tahu sebenarnya. Nggak perlu tahu tuh, itu tuh ada rule-nya tersendiri. Rule-nya itu akan di drive dari server. Yang penting di situ tuh udah ada form yang itu tuh misalnya ini satu sidang, sidang entah sidang apa. Jadi ya nggak usah sebut kita itu sidang apa. Anggap aja itu sidang X, tipe sidang X dengan Y variabel penilaian. Jadi itu nggak perlu tahu aja. Nggak perlu tahu karena itu ada rule, dan rule itu lebih baik di drive dari server karena bisa jadi rubah presentasi dan sebagainya. Tapi kurang lebih itu tuh sama. Jadi misalnya sidang ini dia si penguji, dan akan ada berbagai jenis pengevaluasi. Entah ada yang disebut namanya penguji, entah ada yang disebut pembimbing, entah ada yang disebutnya penguji majelis gitu ya, ada yang disebut gitu juga. Tapi intinya
masing-masing penguji akan mendapatkan porsi nilai yang sesuai dengan aturan proses bisnisnya. Artinya kalau dia penguji apa ya dia bakal dapat. Tapi nilainya kayak gimana? Di drive dari server. Jadi sebenarnya nggak perlu tahu. Yang penting kan di sini tugasnya bikin UX ya. Yang penting nanti diliatin aja. Kurang lebih tuh ada si ininya, ada si apa kolom kolom isiannya, terus ada persentasenya. Biasanya persentasenya nanti kan udah ditentuin dari admin. Ada otomatis menghitung. Jadi nah kalau untuk aturannya sendiri itu terpisah aja, paralel aja. Jadi kayak untuk UX fokusnya di ya udahlah pokoknya di sini teh akan ada nilai yang nilainya udah disesuaikan sama dosen terkait jabatannya apa di situ di sidang itu jadi pengevaluasi apa dan dia harus menilai apa aja. Jadi itu anggap itu udah di draft dari server ya nggak perlu dipikirin. Nah, tapi kalau secara proses bisnis, yaitu dicari aja lagi. Maksudnya jangan itu tuh jadi bagian yang memperumit UX. UX mah nggak sampai situ. Oke nggak, Reski? Iya Pak, tapi kan maksudnya tuh di kita mungkin ya di jurusan tradisinya masih apa tulis gitu, lewat tulis enggak input di handphone. Terus Hmm. juga nanti barangkali di pihak administrasi memang maunya bukti tertulis, sementara kita mau beralih ke itu gimana Pak? Apa masih Oh, kalau atau kalau nantinya itu kan jadi sebenarnya kan ini instruksi Pak Cepi, instruksi Budian, instruksi semua. Artinya ya pasti kayak gitu. siap? Ya. Itu belum Ya, sempat ditanyain sebenarnya. oh enggak. Jadi kayak ya itu ya kayak keniscayaan aja. Maksudnya ya memang harus gitu. Justru ini teh ditunggu-tunggu gitu. Oke. Eh, jadi paling tambahannya kalau kayak tadi ya boleh ditambahin misalnya upload. Jadi catatannya kalau masih catatannya manual boleh di-upload kayak gitu. Iya Dan Pak. Oke. memang kalau untuk di sini kita juga ya dari saya sendiri juga emang kita harus ngedrive ini sampai jadi gitu. Maksudnya sampai sampai jalan ya penilaiannya yang enggak gitu. Penilaiannya ya digital. Ya kalau ada budaya itu lagian lagian maksudnya sekarang maksudnya saya dengan eh, Budian dengan tim kurikulum aja rapat kayak kemarin ya maksudnya kita rapat kita ngobrolin soal eh, banyak hal tuh ya sampai kayak desainnya sampai jam 2 malam gitu di sini gitu ya di itu kayak berjam-jam jadi kayak artinya yang kayak gitu ya emang bakal dilakukan jadi kayak nggak usah Oke. dipikirkan maksudnya nggak usah jadi pikiranin gitu. Ya. Jadi tasnya tetap jalan gitu. Ada lagi nggak yang Itu sih kalau dari clean beberapa apa wireframe gitu Pak. oke. Alternatif alternatif. Ya, oke. Nah, jadi ini buat tampilan dari segi mahasiswa belum lengkap sih karena yang lebih lengkap itu ada di versi ini di buku catatan saya coret-coret, cuma mungkin nggak bisa diperlihatkan Oh ya, bentar kamera. ya. Bentar. Jadi Bentar dulu. awalnya tuh Bentar yang dulu, saya Reski. Bentar dulu. maksud dengan bulat Halo, Reski, bentar dulu ya.
bisa menggambarkan ya, menginformasikan Ya. soal UX yang saya maksud. Jadi awalnya tuh kalau secara progres ya, awalnya tuh yang kepikiran sama saya seperti ini gitu Pak. Ini modelnya mirip banget dengan Duolingo. Jadi saya suka banget Duolingo itu karena minimalis plus gamifikasinya dapat gitu. Di sini ada semacam ya jadi maksudnya flow gitu Pak. Mulai dari Hmm. mereka nanti. Tapi ini juga dikoreksi sebenarnya karena kurang tepat karena nanti ada yang istilahnya kayak cabang lah gitu. Kita tuh di titik tertentu harus milih mau KP. Kayak misalkan KP dengan kompre kan bisa berbarengan itu bisa KP dulu atau kompre. Jadi akhirnya dan mungkin banyak juga komponen-komponen yang belum ada di F digital. Jadi yang lebih sederhananya kayak gini. Di sini ini Oh, kan nanti sama oke. kayak halaman homepage ya. Ya, di Oh halaman ya, homepage. ini tolong nanti pertemuan selanjutnya kalau ada dari Duolingo dari mana, tolong bawa si itunya, capture dari Duolingo-nya, bawa ke sini. Jadi bisa dilihatin langsung ya. Ya, Sama ya yang semua juga ya. Begitu misalnya, oh ini ada inspirasi dari mana, nah itu di capture. Jadi biar biar bisa kita lihat sama-sama. Oke. ya jadinya kayak gini Pak. Jadi di sini mungkin yang pertama itu mahasiswa harus melewati seminar KP. Dan nanti untuk animasinya sih bisa ini kayak dikunci dulu gitu. Baru setelah ini Itu selesai, kunci-kuncinya di ini kebuka. atau ya ditambahin ya. Ini kan nggak ada tulisan apa-apanya. Iya, baru ada tuh. Nanti ketika diklik ke sini misalkan, lalu muncul di sini syarat-syaratnya di mana mereka bisa download persyaratan sekaligus upload atau mungkin di beberapa card mereka nggak itu apa ya contohnya tuh kayak kayak misalkan untuk proses cek plagiarisme mungkin ininya Mm-mm. bukan upload tapi kayak daftar gitu jadi ini bisa beda-beda sih nggak semua kayak gini atau mungkin cuma upload saja kayak seperti persyaratan yang datang dari fakultas kan itu nggak bisa di download secara jurusan gitu jadi mereka dapat dari fakultas ya udah upload aja jadi cuma satu setelah itu di sini bisa button atau card gitu ketika diklik ini tuh info ya masuk ke layar selanjutnya ini belum dibuat yang berisi Oh ya udah, informasi-informasi. maksudnya ya maksudnya gini Reski. Pertama, ini udah dicobain di imajinasi Reski belum? Reski merasa enak nggak dengan flow ini? Iya sih Pak enak. Ya udah kalau enak berarti Kelihatannya menurut lebih Reski cepet. Nah sama ini kalau untuk menjelaskan, tolong dikumpletin dulu gitu. Jadi nanti ya ya oke kalau ini, tapi kan ini masih kosong-kosong, jadi belum bisa mengimajinasikan dengan maksimal gitu. ya. Sama yang paling penting sebenarnya yang UX flow-nya ya. Coba UX flow-nya yang tadi dilengkapi lagi per use case. Karena tadi masih masih saya itu masih terlalu umum gitu. Sedangkan saya butuh seperti kemarin udah diinfokan, UX flow-nya saya butuh yang detail. Detail tuh dalam artian bukan banyak kontennya ya. Detail tuh rangkaiannya jelas. Dari sini kemana, ngapain, ngapain, ngapain. Di sini ada apa aja, ada apa aja, ada apa aja. Jadi kayak gitu ya. Jadi misalnya tadi masuk dari mana, oke lah masuk kan IF digital. Habis itu masuk kita klik tombol sidang misalnya kita masuk ada di halaman sidang, di situ ada apa aja. Terus masuk kemana, masuk kemana, masuk kemana, beres. Terus use case apa lagi, dari mana, kemana, 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 beres. Di situ ada elemen apa aja, tambah-tambahin. Ya nanti bisa lihat ke yang tadi kayak sebenarnya mirip yang Sylvia tadi sih. Tapi Sylvia tadi kan dibikinnya jadi tabel. Sebenarnya bisa dibikin jadi flow aja. Kalau flow-nya sebenarnya udah kayak Reski tadi ya. Jadi digabungin aja sama yang Sylvia. Coba dipadukan. Jadi flow kayak tadi oke. Tapi flow-nya nggak sesimpel itu gitu. Ada sedikit infonya. Ini ngapain, ini ngapain, ngapain. Ya kayak gitu ya. Karena sekali lagi yang saya sangat butuh adalah UX flow. Jadi tanpa ada UX flow, maka tidak akan ada komponen. Maka tidak akan ada output. Oke? Ya Pak. Jadi PR-nya itu, PR-nya didetailkan di UX. Oke, selanjutnya Panca. Ada pertanyaan dulu, Reski?
Oke, makasih Reski. Hmm, iya, cukup, Pak. Oke, Panca. Cik, cik. Izin buat share screen, Pak. Iya. Mungkin saya mengikuti jejak Sylvia, Pak. Mm, Jadi langsung ke wireframe aja. Soalnya user journey yang kayak tabel gitu udah buat, cuma kan tadi iya. kayaknya Oke. malah bikin mumet itu panjangan. Kurang lebih seperti ini, Pak. Ini pas pertama klik menu bantuan langsung dimunculin kategorisal gitu. Mm. Nah, kurang lebih ini tuh kalau dari fungsionalitas kebagi dua, Pak. Jadi kalau yang 4 kategori di atas ini tuh lebih kayak forum diskusi yang publik sifatnya. Terus Mm. kalau yang dua di bawah ini tuh buat kirim laporan yang spesifik, sama ini feedback dari laporannya gitu. Sebentar Nah, lagi, kalau bentar. Bentar, ya lihat siapa? lagi bantuan kendala perkuliahan. Nah, ya ini Dewi sambil ngelihat ini ya. Iya, Bapak. Oke, yang pertama ada kendala perkuliahan, kendala sosial, yaitu nanti bisa dicari nama yang lebih pas ya. Kendala sosial, kendala privasi, kendala. Ini Panca udah hyper empati belum? Kurang lebih sudah, Pak. Soalnya kan dari obrolan kita sebelumnya tuh, Bapak requestnya gitu, kendala Ya, yang ya. bisa dibantu tuh kan banyak hal. Nah, saya Ah, ah. kerucutkan aja misalkan kalau buat yang kayak keuangan, pertemanan gitu ke sosial aja gitu, Pak. Nah, kalau itu kirim laporan apa ya? Kirim laporan tuh kita kayak jadi ngechatnya gitu, Pak. Atau bikin, kalau mau bikin apa, Nggak, discussion kayak maksudnya. gini tuh. Oh, maksudnya kan itu nggak usah, itu jadi kayak redundan gitu. Saya ngeliatnya jadi bingung justru. Karena kirim laporan dan feedback laporan tuh sebenarnya kan bagian dari sini ya. eh ini karena nggak ada pembatas kali ya. Atau kirim laporan sebenarnya kan bisa, jadi bantuan ini tuh, feedback ini bisa ditaruh di atas misalnya. Jadi kayak menu, kayak inbox dan sebagainya lah di atas. Jadi yang muncul di sini kayak gini. Oke, yang ininya. Terus kayak feedbacknya langsung aja, karena kita yang minta bantuannya, jadi feedbacknya mah langsung aja dimuncul-munculin gitu, feedback ke ini dia. Atau Oh iya, Pak. jadi Kayak maksudnya inbox gitu ini ya, udah Pak. apa? Kayak inbox gitu ya, Pak. Iya, ya kayak inbox, karena kan bantuan tuh emang yang lagi dia cari-cari kan. Oh, eh nah, nanti coba dilihat gimana, karena orang cari bantuan kalau yang pertama kali cari bantuan ini udah oke sebenarnya, yang kendala perkuliahan, sosial, fasilitas, aplikasi, dia tinggal pencet. Feedback tuh kan laporan dari luar, kirim tuh dia kirimnya kan. maksud saya feedback tuh ini Pak, jadi udah seberapa jauh gitu. Apa laporan yang dia kirim tuh jadi kayak bisa ngecek statusnya gitu sama balasannya gitu Pak. Ya kayak inbox sih kurang lebihnya. Oh, iya, iya, iya. Nah, sekarang bayangin bayangin dulu ya, jadi mahasiswa atau jadi dosen, begitu masuk ke bantuan. Jadi kalau pertama kali, makanya dibikin use case-nya kayak, kalau pertama kali buka berarti kan ngelihat ada 4 ini, dia pasti pilih salah satu kan karena merasa butuh bantuan nih. Dia pilih salah satu aja, klik. Anggap ini pertama kali, coba ya, pertama kali. Saya user pertama kali. Saya udah oke dengan yang 4 ini di atas ya. Nah, ini saya pertama kali, oh ya oke, saya ada kendala fasilitas. Saya klik fasilitas, terus saya masuk kemana? Ke Nah, halaman maksudnya seperti gini, ini. kalau gini kan sebenarnya menurut saya bantuan itu bukan orang yang mau nge-browse orang pada ada kendala apa aja. Jarang kan ada orang yang, saya iseng pengen tahu orang pada ngelaporin kendala apa aja. Rata-rata orang akan mengakses bantuan untuk, karena dia mempunyai sesuatu untuk disalurkan. Jadi begitu klik bantuan, eh boleh kayak gini aja. Kalau gitu boleh begitu itu. Jadi di awal udah aja flow-nya langsung kayak buat bantuan. Karena gini ya, bantuan itu kan bisa buat laporan. Ya laporan tuh sifatnya laporan. Oke. Eh, Kata kuncinya kan bantuan ya. Hmm,
Jadi sebenarnya bukan buat laporan ya kalau laporan bantuan. Jadi kesannya kayak buat laporan orang jadi mikirnya ke ini apa ya, buat bantuan juga agak ini, ya itu nanti disesuaikan, tapi kayak begitu orang klik menu bantuan yang di bawah, tujuan utama dari menu bantuan tuh sebenarnya untuk ada kedaruratan, ada bener-bener butuh bantuan, kayak gitu. Artinya begitu dia klik, eee, boleh kayak gini sih, boleh langsung bagi 2 aja, kayak buat buat laporan, eee, buat laporan kalau kalau kirim tuh sifatnya kurang ini ya, kalau buat tuh kan emang emang buat ini atau kayak ya misalnya bisa buat laporan, jadi kayak langsung aja tombol gedenya tuh buat laporan, nanti kalau udah klik buat laporan baru nanti milih kan, kendala perkuliahan, sosial, atau aplikasi. Jadi gitu-gitu, begitu klik bantuan udah buat laporan, nah di situ tombol buat laporan tuh di atas ya misalnya, habis itu di bawah tombol buat laporan tuh langsung aja hasil inbox-inbox yang sebelumnya. Karena untuk orang yang kan cuman ada 2 use case sebenarnya pengguna utama bantuan. Jarang saya rasa kecuali itu dari pihak universitas, maksudnya, ini kalau kita dari sisi mahasiswa ya atau pengguna. Bisa aja ada dosen kan butuh bantuan. Ketika pengen bantuan, begitu klik bantuan, kalau saya mengempati ke saya sendiri, saya emang ya udah pengen secepat mungkin saya tuh menyuarakan si bantuannya kan. Jadi ya ini kalau mau yang 4 ini ditaruhnya nanti, jadi klik dulu kayak buat bantuan atau, tambah bantuan. Kalau yang sekarang kayak gimana ya, kalau yang sekarang tuh kan begitu, masuk bantuan, ada buat tiket kan kalau di sini. Ya kurang lebih mirip kayak gini sih, kayak di awal tuh ada buat gitu, boleh buat tiket atau buat laporan, habis itu baru dia pilih 4 kategori ini. Nah, tapi secara secara default ketika kita klik bantuan itu tuh inbox dari bantuan yang pernah kita ajukan. Jadi sebenarnya, kayak mungkin kayak gini, tapi feedback laporannya berarti nggak ada, langsung aja kirim laporan ya atau buat bantuan. Eee, Coba cari ajalah, ininya narasi yang lebih pasnya apa ya kata-katanya. Nah yang 4 ini mah nanti kalau udah berarti kalau di sini kan kayak kirim laporan baru nanti ada kategorinya gitu. Habis itu yang utamanya ditaruh di sini, di layar ini tuh kayak inbox email. Kebayang kan kayak inbox email kan kayak yang sekarang aja sebenarnya di web. Halo Panca? Iya, Pak. Heeh, jadi dari awal tuh, pokoknya yang diduluin tuh tombol yang besar tuh bikin bantuan, atau buat tiket, habis itu di bawahnya udah langsung list, feedback buat yang dia minta gitu, siapa tahu dia udah minta apa. Nah, habis itu mungkin ada tombol kalau kita mau ngelihat, nge-explore atau search oke, yang search-nya oke, terus kalau misalnya ada tombol arsip bantuan dari orang-orang lain, misalnya orang lain ada, apa, bikin bantuan apalah, kita mau explore, itu kan nge-explore orang pada minta bantuan apa, itu kan kayak terakhir ya. Yang pertama tuh kita pengen bikin bantuan, yang kedua saya pengen lihat bantuan saya udah direspon atau enggak. Dan saya dua-duanya itu jangan terlalu jauh dari awal. Makanya begitu masuk bantuan pertama kali, harus ada tombol bikin bantuan yang itu tuh gede dan pilih kategorinya nanti ya dimasukin ke dalam situ ya Panca ya. Oh iya, siap. Habis itu feedback laporan nggak usah ada karena memang feedback laporan udah langsung di tampilan begitu masuk tuh langsung list ininya. Karena apa? Karena toh itu yang paling dia tunggu-tunggu juga dan dia kayaknya ya nggak butuh, ibaratnya saya udah minta bantuan, ya saya nggak terlalu butuh lah nge-explore bantuan lain. Saya pengennya masalah saya aja selesai. Nanti kalau lagi iseng nggak ada kerjaan bolehlah saya explore-explore yang lain. Jadi dari alur ini teman-teman harus tahu kayak mana prioritas, mana yang bikin ibaratnya bikin orang bahaya gitu kan, mana orang kayak gitu gitu. Eh ya Panca disesuaikan lagi aja. Tapi ini udah bikin belum dari sisi untuk pengisi bantuan orang yang akan. Baru sedikit, Pak, di sini. Tadinya kurang lebih ada menu daftar laporan, jadi di list gitu. Kurang Oh lebih daftar. sama sih, jadi
Mhm. si admin ya atau orang yang menanggapi itu bisa lihat yang selesai sama belum selesai. Terus pilih kategori laporannya. Terus nanti ya sama kurang lebih sama kayak forumnya sih, jadi card-card lagi gitu. Iya ya. Sama mungkin ada itu ya, tambahin like ya. Apa Oh ya? ya siap. Bukan like, upvote lah Tadi kayak gitu. kalau itu adanya di ini Pak, kalau ada yang Oh iya ya. bersifat publik tadinya. Iya ya. Iya ya, oke oke. Kalau di yang pribadi menurut saya kalau dari admin kan nge-like tuh Oh ini kayak mah kurang langsung ya. ini gitu. Ini Ya mah ini mah langsung ya. Oh iya ya, oke. Yang yang kayak buat chatan lah langsung ya. ditanggepin ya. Mohon. Iya ya. Ini Kalau yang siapin buat juga. publik. Oke, siapin juga ini tuh buat chatbot ya. Jadi kalau pertanyaannya otomatis, kemungkinan ini akan jadi kayak di awal-awal pertanyaannya langsung, tapi nanti kalau pertanyaannya udah sering dikatain, bisa jadi yang balas chatbot gitu. Tapi chatbot mungkin nanti kayak mewakili admin. Oh Eh, iya siap. Kayak chatbot yang di oke. ini apa? Di web IF ya. Enggak gitu sih. Kalau ini kayak question answer aja. Maksudnya ya kalau udah diklik, ya intinya chatbot mah mau gimana pun lah ya. Cuman kalau bentuknya di sini ya mungkin mirip kayak gini. Jadi chatbotnya itu kayak yang eh sebenarnya terserah aja, coba diimajinasikan kira-kira bentuk chatbotnya lebih efektif kayak gimana. Apakah sama bentuknya kayak gini? Jadi seolah sebenarnya kita chatting sama admin sih, atau minta bantuan ke admin. Cuma nanti yang bales chatbot gitu. Jadi Atau dia kayak ini bisa Pak. apa? Atau kayak auto reply gitu. Iya, ya maksudnya gini, kalau kalau yang di depan web IF itu kan ini ada web, terus ada chatbot mau ngebantu karena halaman utama tentang web. Kalau ini kan memang kita lagi masuk ke menu bantuan gitu. Ini kan memang kita tujuannya mau bantuan, pasti di situ ada eh, timbal balik antara orang ngepost, orang dapat hasil ininya. Ya jadi sebenarnya bisa jadi nggak kelihatan gitu, orang kayak ngisi ini aja, kayak ngisi bantuan, dapat reply, tapi reply-nya mungkin instan gitu ya, dan itu ditulisin bahwa itu bukan bukan dibalas admin gitu, dibalas chatbot. Ya makanya itu coba dieksplor aja kira-kira enaknya gimana ketika karena kan bisa jadi yang orang tanya tuh ke itu ya, yang orang tanya tuh jadi bisa aja kayak dimasukin di satu tempat, misalnya kayak tadi buat bantuan, terus begitu dia kirim bantuan, terus muncul jawaban dari chatbot, terus habis muncul jawaban dari chatbot, apakah jawaban ini sudah cukup? Kalau belum, dia bisa langsung mau pilihannya mau chat sama chatbot apa mau langsung forward ke admin. Oh iya Pak. Jadi nggak maksudnya nggak di chatbotin ini chatbot enggak, karena yang penting ketika kita mau bikin bantuan kan lebih ke saya pokoknya punya kendala nih, laporkan kendala misalnya. Dia bisa aja kayak laporkan kendala misalnya. Laporkan kendala, nah pas ngisi kendala dia dibalas dulu sama chatbot. Jawabannya dari chatbot, terus kayak apakah ini udah cukup? Apakah mau chat lanjut dengan ini atau misalnya langsung di forward ke admin. Eh, itu mangga di kontemplasi aja Panca ya. Oh iya siap Pak. Ada lagi Panca? Paling gitu sih. Paling saya tuh rada bingungnya teh memang itu sih Pak. Jadi tadinya buat admin ini belum eksplorasi lebih banyak gitu. Jadi tadinya apa kayak mau WhatsApp gitu, apa kayak aplikasi chat beneran gitu, atau dibikin sama kayak forum gini. Jadi kalau di setnya private masuk ke inboxnya dia gitu misalkan, atau kalau kayak yang tadi kata Bapak tuh kan kirim di atas terus bawahnya langsung replyan-nya gitu. Nah, eh jadi iya, satu ini sih. Jadi maksud saya tuh gini Panca. Kirim tadi paling atas ya. Maksudnya ini begitu kita masuk ke bantuan, yang paling orang pengen coba imajinasiin acting jadi orang yang butuh bantuan, itu kan sesegera mungkin bikin laporan kan. eh nah, bikin laporan ini boleh pakai tombol new, boleh juga kayak new tapi new-nya ada logo, langsung new-nya tuh jadi ada 4 gitu ya. Kayak ini kalau new detail, new apa, boleh satu aja biar gampang.
nanti dia pilih bantuannya apa, beres. Tapi ketika orang yang kedua adalah orang yang, makanya dipisahin use case-nya. Orang yang menunggu bantuan. Yang menunggu bantuan, dia masuk ke bantuan, bukan dia dapat chattingan, tapi dia dapat kayak satu tiket itu di dalamnya akan ada interaksi banyak, itu dihitungnya satu tiket. Jadi yang digambarin ya satu tiket itu aja. Tapi tiket itu ke update. Jadi kalau dia cuman dalam selama hidupnya di IF dia baru bikin satu tiket bantuan, maka ketika dia pertama kali buka bantuan, yang masuk ya cuman ada satu entry. Dia harus pencet dulu untuk lihat percakapan di dalamnya. Tapi satu entry ini nanti ada tandanya notifikasi. Ada dia dijawab atau enggak sih si entry ini. Kebayang nggak, Panca? Berarti kayak daftar riwayat dia sendiri ya, Pak? Eh iya ya, iya di situ Iya. istilahnya kalau di sistem-sistem berbagai jenis sistem digital itu di helpdesk-nya itu namanya tiket gitu. Jadi satu entry itu nggak kayak berbalas-balas. Kalau ini kan kalau tadi yang lagi berbalas-balas itu tuh udah di dalam satu percakapan gitu. Nah, yang diperlihatkan di halaman awal bantuan bukan percakapan saling bersahut-sahutan di situ, tapi ini satu percakapan kayak WhatsApp. WhatsApp kalau kita buka WhatsApp kan thread yang dilihat begitu di dalam WhatsApp kan bukan percakapan kita langsung dengan siapa kan, tapi misalnya nih saya ada Panca, berarti itu satu entry di dalamnya ada list percakapan saya dengan Panca. Anggap itu tuh satu tiket gitu. Kebayang kan? Oh iya Pak, kurang lebihnya kayak gini sebenarnya Pak. Jadi ada list 1, 2, 3 gitu. Di dalamnya baru ada detailnya gitu ya Pak. Kayak gitu. Jadi kalau dia cuman baru ngasih satu pertanyaan, tapi pertanyaan dia dijawab sama banyak orang, ya pas dia ngeklik ini bantuan ya, ya munculnya cuman satu itu aja. Pokoknya yang paling baru nanti paling atas aja. Ya jadi kayak dia bikin Hmm. thread sih. Kalau di itu jadi kayak bikin thread. Oh iya benar. Oh, udah jelas, Panca? Udah Pak, lumayan. Paling kalau secara tampilan mah kurang lebih sama kayak inspirasinya kayak di coding gini Pak. Card gitu. Iya, ya. Oke, Kurang lebih gitu sih tapi Pak. coba dari semua teman-teman kasih inspirasinya jangan dari satu tempat ya. Karena ada Duolingo, ada di coding, dari banyak tempat gitu. Kita bisa ngebandingin dan itu dibawa ke sini. Nanti jadi bagian dari laporan. Screenshotin kan gampang ya. Ah, oke. Nah, ya kayak gini ya. Ini ini dari sistem lain ya. Iya Pak, yang kiri ini dari Oke. Kaskus. Nah, oke kayak gini. Nah, ya maksudnya kayak gini ya. Coba teman-teman yang lain kayak gini. Ini mungkin yang belum sistem ini ya, tiketingnya ya, belum bisa lihat di Iya. banyak sih sistem. Oke, selanjutnya Alisa. Alisa ada? Ada Pak. Oke, jadi Alisa fokusnya nanti Alisa bisa tanya ke ini, tapi seangkatan kan sama Panca, Raihan, Sylvia, Iya, seangkatan. Rizky. Oke, nanti bisa tanya-tanya banyak ke mereka karena flow-nya mirip. Nah, tapi Iya, intinya kalau yang dari Alisa teh eh, bikin untuk profil iya. dari mahasiswa dan dosen dan atau admin ya. Jadi kira-kira bisa ngapain aja. Eh, Mhm. nanti juga akan ada kaitannya sama yang Dewi data kira-kira Alisa ya tadi ada di sini kita ngobrol banyak soal kayak hyper empati gitu kan. Terus kayak Iya. untuk ningkatin engagement dari player, player tuh bisa mahasiswa, bisa dosen, itu gimana sih di situ di profil picture gitu kan. Terus kayak apakah Iya. mau ada sistem pertemanan gitu atau sistem grup atau terus di sini tuh nanti player tuh akan ada marketplace. Jadi marketplace itu intinya kayak player tuh punya galeri jualanan dia lah. Jadi Hmm. sesama player tuh bisa ngasih kerjaan, bisa nawarin menjajakan jasa atau barang dagangan. Kebayangkan mirip-mirip marketplace tapi sederhana gitu. Jadi Iya, iya. Pak, teman-teman saya pause dulu ya bentar ya.
Udah Pak, Ada kebayang nggak kira-kira? kebayang sih Pak. Tapi belum dicobain, jadi ya Iya, masih ya. setengah gitu. Ya intinya mah untuk si tiap player ya, baik itu dosen, mahasiswa, kira butuh apa aja. Terus kayak mahasiswa mungkin butuh misalnya ada kayak dosen walinya, terus kayak kalau mau ngekontak dosen, misalnya ya jadi dosen juga ada punya profil. Jadi kira-kira coba bayangin ya, misalnya Ya, dari Alisa sebagai mahasiswa butuh apa sih dari dosen, misalnya ya, butuh dosen pembimbing. Kayaknya kalau dosen pembimbing tuh hmm, bisa ditaruh di halaman profil mahasiswa. Jadi misalnya mahasiswa Alisa, terus kayak ada dosen pembimbingnya siapa, bisa langsung diklik gitu kan. Terus eh, habis itu kayak misalnya mau TA, berarti ada bisa cari profil dosen, terus kayak lihat yang TA-nya tentang ini dosen mana aja sih. iya iya iya. Jadi bisa Bisa. langsung ada eh, info ngehubungin gitu, apa ya? Iya, iya bisa. Nah, iya itu bisa bisa ada info ngehubungin. Eh, jadi kalau kayak gitu bisa aja kayak mahasiswa ke dosen, terus dipikirin kira-kira akan ada gunanya nggak kalau ada, bisa. Kayaknya kalau mahasiswa ke dosen sih ya itu bisa ya langsung misalnya. Terus Iya, kira-kira kalau misalnya mahasiswa ke mahasiswa ya kan sebenarnya udah ada itu juga udah ada uh, iya. WhatsApp. Nah, terus yang marketplace itu konsepnya, jadi si mahasiswa ini tuh bisa menjajakan barang jasa dia, atau dia kayak ini ngasih kerjaan. Ngasih kerjaan tuh kayak Hmm, misalnya contohnya micro job tuh kayak gini misalnya. Eh eh apa jadi MC misalnya. Siapa yang mau jadi MC nih, misalnya jurusan atau siapa ada yang butuh. Siapa nih yang mau jadi MC, bayarannya 300.000 misalnya. Tuh. oh, Terus kayak ini nih ada nyusunin laporannya udah jadi, tinggal diedit edit aja biar rapih. Berapa 100 ribuan. Nanti kan itu kayak di bid ya, bisa aja kayak kata orang, itu murah banget dibayar itu segitu. Tapi bisa jadi buat orang lain mah, wah saya lagi butuh duit 100 ribu juga mau. Kebayangkan deh. iya, kebayang. Nah, jadi mahasiswa juga bisa kayak ngejual atau ngegaleriin jasa dia gitu misalnya. hmm, Dia jago fotografi, terus kayak dia ya kayak ngeiniin jasa apa fotografi panggilan dan sebagainya. eh Ber- ya. Berarti info-info kayak gitu tuh ada di marketplace. Berarti nanti tuh mahasiswa tuh tinggal nyari-nyari info gitu, ada em, apa ya, misalkan penjual tugas yang tadi Bapak sebutin kayak gitu Pak. Jadi tinggal ngehubungin gitu Pak. Iya ya kayak gitu. Jadi misalnya mahasiswa lagi nyari yang misalnya bisa apa gitu, bisa manglesin apa gitu misalnya. Nah, terus atau yang punya kemampuan apa, itu kayak sekaligus gini juga sih, kayak dia bisa skill apa aja sih. Jadi mahasiswa tuh profil mahasiswa coba cari profiling di web apa aja lah, tapi yang itu yang menurut Alisa keren, misalnya di MIT lah atau di mana lah, pokoknya di web apa yang itu tuh profilingnya keren. Keren tuh dalam artian tuh emang eh, ya misalnya ada GitHub-nya, terus kayak ada list project-nya atau ada list skill-nya. Hmm, Jadi misalnya nih ada mahasiswa mau nyari yang bisa Node.js atau yang bisa apa ya, yang bisa TensorFlow siapa aja ya. Nanti ada orangnya. Jadi kalau mau minta bantuan siapa? Terus kayak eh oh ya kalau misalnya yang punya skill UX UX UI misalnya Figma itu siapa? Jadi bisa hmm, dengan mudah cari. Terus nanti juga ya orang bisa ngasih apa istilahnya tuh kayak di LinkedIn tuh, kalau orang yang apa sih namanya teh, bukan sekedar like ya, bukan rating, testimoni. hmm. Iya, iya, iya. Hmm, Cara-cara apa ya deliverable-nya.
atau apa yang di deliver untuk KP-nya, nanti bisa tanya ke teman-teman yang lain sih, kayak Sylvia, Panca, yang Iya, udah pada ini ya, formatnya iya, gimana. iya, Pak. Hmm, Iya. kan tadi juga udah lihat, jadi kurang lebih yang saya Hmm. harapkan tuh kayak gitu. Nanti kita bareng-bareng kalau ngebangun si ininya ya, si React-nya ya. Kan ini pakai React kita. Jadi ngebangun React-nya mah nanti bareng-bareng saya sediain komponen-komponennya. Ya mungkin saya kerjain juga gitu. Tapi nanti yang penting Hmm. harus ngerti komponen itu, ngerti cara kerjanya, dan nanti guide saya untuk ngerjain modul yang profil. Karena tadi Oh, fokusnya kan hmm. di bisnis proses, di UX UI, di UX-nya gitu ya. UI mah nggak usah kayak teman-teman tadi aja, UI-nya mah yang penting bisa bisa liatin lah ke saya, karena kan banyak elemen UI-nya kayak tombol, form dan sebagainya itu mah akan dibikinin gitu. Yang penting mah tadi flow-nya ya. Dari sini masuk kemana, Hmm. dari sini kemana, ke sini. Use case-nya, misalnya use case mahasiswa mengupdate profil, masuk kemana, terus ada profil apa aja, terus kira-kira ada elemen gamification apa, misalnya progress atau apa. Terus kayak misalnya kira-kira butuh akan tambah produktif nggak kalau bisa kita ganti foto misalnya di profilnya. Kayaknya cukup Iya, iya, produktif iya. sih. Karena kan kayak tadi ya, jadi kayak kalau ada kerja kelompok atau kayak sidang atau apa tuh gampang gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Oke, Pak, ngerti, Pak. Oke, Ya, bentar baik, ya Pak. saya sambil makan ya. Hmm, Ya. Nanti paling saya coba nanti minggu depan nge ngetampilin ke Bapak ya, Pak, ya, gitu ya, Pak. ya. Oh ya, oke, Pak. Oke, selanjutnya Dewi. Hadir, Pak. Oke. Gimana? Ada progres? Baru bikin logi sih, Pak, tapi masih di kertas juga. Oh iya iya iya. Terus, tapi udah kebayang kan maksudnya yang dari saya. Iya. Kalau buat di apa sih, Pak, splash page yang Hah? masuknya itu Hmm. tuh desainnya teh pakai SVG juga. Pakai SVG. Kalau kalau sebenarnya emang biasanya pakai apa sih? Kalau pakai pensil, pernah nggak pakai pensil? Enggak sih, Pak, maksudnya kan Bapak pernah ngobrolin yang gerak dari itunya keluar Oh iya benda-benda iya. gitu. Elemen-elemen animasinya. Iya. Nah, Hmm. itu teh sama juga pakai SVG gitu atau pakai apa Iya, gimana? jadi gini kalau kalau pakai SVG itu bikin dulu di Inkscape misalnya. Kalau kalau saya biasanya flow-nya gambar dulu di kertas. Kan di kertas mah bisa pakai itu ya, bisa pakai pensil ya, nge-sketch. Nah, Hmm. terus difaktorin di terus si sketch itu tuh saya upload ke Inkscape. Terus di Inkscape saya kayak ya langsung ngebikin gambar aslinya di Inkscape. Terus kan di Inkscape tuh ada layer-layer ya Iya. SVG-nya. Nah, nanti bikinnya mah segambarin deh semua di situ. Plus biasanya si elemen-elemen tambahannya ditaruh juga di situ. Nah, nanti SVG-nya nanti ya sama-sama belajar kok ininya. Nanti mungkin nama saya dulu di ini. Nanti diubah ke HTML, ke React, CSVG-nya. Terus hmm, si SVG yang bagian untuk animasi itu kayak dipisahin. Jadi dari satu SVG gede itu bisa dipecah. Kayak satu ada SVG yang jadi ya SVG image lah istilahnya. Terus ada SVG-nya yang dijadiin SVG animation. Misalnya kayak misalnya dari komputernya tuh kan keluar keluar apa gitu ya, berbagai ya magic lah yang bisa dibangun dari digital. Mungkin masuknya kita banyak ke IoT-nya juga gitu. Jadi jangan software, jangan liatinnya bikin software doang, kalau gitu kan kayaknya kurang kurang keren Iya. gitu. Kita ke depan maksudnya bukan kurang keren, karena memang kita ke depan akan banyak berurusan dengan Ubicom ya, ubiquitous computing ya. Jadi kayak komputasi dunia nyata, artinya akan ada banyak benda fisik yang itu tuh canggih gitu, pintar. Ada mobil terbang lah, ada apa yang kira-kira ya benda-benda yang kira-kira menimbulkan inspirasi. Tapi kalau dari sketch yang saya kasih udah kebayang kan ininya yang untuk splash Ud- page-nya.
Udah sih Bapak. Sebenarnya kemarin juga sempat nge-explore juga ya, nyobain kayak masukin SVG ke pakai Framer Motion itu. Mm-mm. Terus emang bener bisa digerakin per apa sih? Ada yang per petnya gitu, per Hmm. objeknya gitu kan. Berarti aku tuh mau nanya yang geraknya teh digerakin satu-satu semuanya gitu Pak. Iya yang Hmm, animasinya itu. enggak sih, coba carinya enggak kalau dijelasin satu-satu kan bener-bener per keyframe ya. Ya, Kalau ini ya keyframe-nya gampang aja, kayak misalnya pakai pad. Jadi ya. nanti dia jalan sesuai pad, terus kayak paling dari sebelumnya kan opacity-nya 0 terus jadi Iya, iya. muncul, atau awalnya muncul misalnya kayak dari komputer opacity-nya kan 0 kecil, terus Iya. scale-nya ngegedein terus ngilang lagi. Kan bisa kayak gitu terus nanti diulang-ulang. Iya, Pak. Untuk itu nyama tapi ya diulik, tapi diulik nyantai lah. Karena Iya, Pak. karena nanti sambil diinin. Terus kayak proporsi yang apa sih maskot-maskotnya ya udah Iya. tau ya segitu ya. Jadi kayak chibi gitu ya. Ya mungkin segitu proporsi ininya antara muka sama badan. Ya bebas lah, cuman kayak itu saya ya maksudnya saya kebayangnya gitu, jadi kayak nggak terlalu beda gitu antara yang distributed computing AI sama sama yang dua lagi gitu. Iya, Eh, Pak. Terus yang binatang ya sebenarnya binatang ya bebas ya, itu ada burung cari aja yang kaitannya sama sama apa sih kemarin teh kata saya teh, kan kalau yang itu mah yang kayak komputer gitu mah, yang robot mah robot ini ya robot kayak untuk pangan lah ya. Kalau yang satu lagi yang algoritma itu eh ya binatang yang melambangkan ibadah Hmm, ya waktu itu iya. ngingetin kayak ibadah. Nah itu saya nggak tahu ya apakah burung burung waktu itu burung apa sih yang ngejatohin meteor ya, ya jangan lah maksudnya burung yang coba cari dari kisah Nabi dan Rasul, kisah yang burung yang kira-kira kaitannya sama ibadah tuh burung apa gitu. Iya, Pak. Karena yang itu yang maskot-maskot itu tuh nantinya eh habis di sketch kalau bisa sih yang diliatin ke saya nanti sketchnya dulu. Nanti kalau approve oke baru di ke SVG kan. Nah, jadi pas di ke SVG kan tuh elemen-elemennya lebih dibuat eh, s- sederhana gitu ya. Jadi kayak lekukan dan sebagainya tuh lebih dibuat sederhana. Kenapa? Karena nanti mungkin kayak butuh beberapa sisi ya, misalnya kayak dari sisi depan, dari sisi ke samping, terus kayak matanya nanti kayak ada buka nutup gitu kan. Karena kan bisa dimainin juga gitu. Mungkin mulut juga kan bisa bisa kayak ngomong gitu kan. Soalnya saya bikin model-model gini kayaknya baru 2 tahunan kemarin. Ya maksudnya udah di UIN. Hmm, Biasa nge-sketch bikin gambar, jadiin SVG, terus dianimasiin, di coding gitu. Itu ya rame banget sih buat orang yang seneng Hmm. bikin ilustrasi. hmm, dan anak IF ngegabungin antara desain dengan coding itu tuh seru sih. Eh, jadi jadi ya mungkin ini juga bisa jadi arah nanti ke TA gitu ya, tentang ya mungkin bisa multimedia, bisa bisa ada banyak sih, apalagi sekarang ada Gen AI kan, generative AI itu kan sebenarnya bisa dibikin juga. Oke, kalau yang itu udah oke. Terus yang berarti yang untuk splash page udah ini belum, udah kebayang belum maksudnya? Berarti kan dia ada jadi bikinnya udah aja yang sekalian yang gedenya, tapi ya nanti bisa di nanti pas bagian dia di crop untuk jadi mobile, pas ke cropnya tuh emang pas bagian yang ada laptop yang kayak gitunya lah. Udah kebayang kan? Udah, Bapak. Eh, Terus oh iya sih tadi yang maksud-maksud itu nanti mau dipakai buat ininya. Terus ya paling tambahannya mah yang ini ya, yang tadi kan kayak ada panca, misalnya itu ada kayak masalah sosial, masalah keluhan apa, itu bisa dibikin ini, tapi itu mah nanti aja dulu. Mungkin sekarang fokus dulunya ke yang
maskot sama yang splash page. eh yang itu terus saya teh melihat ininya juga maksudnya galeri galeri. Nah terus kalau ini ya nanti paling tema warnanya mah disesuaikan jadi kayak eh ya warna mah bisa di akhir. Warna tuh bisa bisa jadi kayak teknik mewarnainnya tuh hmm, kayak fokus bikin biasa garis-garis ininya gitu ya SVG-nya. Terus habis itu warnanya tuh kayak di belakangnya. Jadi nggak harus feel ke situnya gitu warnanya tuh bisa ada abstrak. Jadi kayak warna mah bisa di akhir gitu. eh terus ya oke sih kalau dari contoh-contoh ininya ya jadi emang itu kayak yang eh, distributed computing dengan DC dan AI-nya juga yaitu kasih ada elemen ya kayak tadi ya kayak digital gitunya lah entah itu kayak kacamata satu diginin ya jadi kayak ada elemen gitunya. eh udah ada sampel ya kalau ada sampel nanti liatin aja ya. Iya, Pak. Maksudnya langsung kirim, maksudnya jadi kayak nggak harus nunggu pertemuan minggu depan. Kalau udah jadi satu sampel, coba kirimin dulu. Ya, Pak, nanti eh kalau udah ada yang fix. kalau ya kalau bisa intinya kalau dari saya sih simpel. Jadi kayak misalnya bagian-bagian yang itu biasanya tel, ini dibuat jadi simpel gitu. Ada pertanyaan dulu? Cukup, Pak. Oke, sip. Mungkin sama ini juga sih. Mungkin yang bareng-bareng kita ini mau bikin ini teh kan ya waktu itu teh kita mau lagi per gimana caranya kayak ngeiklanin lah karena kan teman-teman habis KP pada beres nih jadi begitu habis beres teh ada lagi yang pada masuk gitu. Nah jadi kayak untuk itu butuh juga kayak eh ya ini mah bareng-bareng ya teman-teman kayak bikin ininya lah kayak diformatin kira-kira mau kapan acaranya terus kira-kira menurut teman-teman apa yang dibutuhin kalau dari belajar ini gitu ya dari belajar React TypeScript. Jadi sasarannya memang sekalian ngasih pelatihan front end ke semua sebenarnya ke semua anak informatika atau luar informatika sekaligus ngejaring yang nanti mau KP lagi atau jadi volunteer karena kita juga butuh banyak volunteer untuk konten kurator. Konten kurator tuh jadi kayak yang ngumpulin konten bukan konten creator ya. Kalau konten creator tuh yang bikin kan. Kalau konten kurator tuh yang ngolek ngukumpul lah. Kayak ada konten-konten kumpul jadi dia nggak bikin konten baru dia misalnya ada konten oh ada info beasiswa masukin ke situ terus ada apa masukin situ mungkin lebih ke follow-followin aja IG-IG yang di dalamnya banyak berita terbaru soal teknologi atau tentang apa terus di situ terus ini juga bagian yang Alisa ya jadi Alisa di situ juga ada profil jadi saya kepengen kayak kita tuh Inggrisnya dilonjakin semuanya karena karena bukan apa-apa ya maksudnya ini ternyata Inggris itu ngebuka banget peluang banyak hal bahasa Inggris tuh. Ya saya kebetulan maksudnya di sini tuh salah satu syarat kalau mau jadi permanen residen ya, misalnya diem terus di sini gitu. Itu salah satunya juga sama bahasa Inggrisnya meski udah di sini tapi kayak dinaikin lagi gitu. Jadi terus kalau ngelihat sedunia, peluang di dunia tuh kalau teman-teman udah bisa Inggris, misalnya IELTS-nya udah aman gitu ya, itu tuh bisa kemana aja, bisa dapat beasiswa apa aja, bisa dapat kerja apa aja. Dan itu di banyak negara, mulai dari di Inggris, di Irlandia, di Kanada, di Amerika, di Malaysia, Singapura, Australia, New Zealand, South Africa, banyak ya negara-negara. Terus kayak di negara-negara Eropa juga yang
yang bukan Inggris bahasa utamanya, tapi si IELTS ini teh kepake banyak. Jadi mungkin di informatika digital bisa ditambahin profil bahasa sih. Jadi bahasanya defaultnya Inggris. Ya harapannya teman-teman juga nanti Inggrisnya di ini ya tadi bagus sih Sylvia udah itu di Inggris gitu ya, Inggrisan. Ya ini juga pasti ngebantu kerja di Indonesia juga sih. Dan saya pengen ada cara default Inggris, tapi nggak tahu ya kalau mahasiswa tiba-tiba sistemnya jadi Inggris apakah mempermudah atau enggak. Mungkin pertama kali ada ini dulu sih, ada kayak pilihan bahasa, terus jadi ada konfigurasi yang mahasiswa teh cuma nerima sekali selama selama pakai aplikasi, kecuali mahasiswanya mau ganti ininya. Contohnya kayak notifikasi sama bahasa. Jadi bahasanya default Inggris, tapi kalau mau pindah jadi kita kasih tahu kalau bahasanya pakai Inggris, eh, ada ya kayak nilai tambah lah kalau Inggris atau Arab. Ya sama sih, kalau Arab juga bisa ngebuka peluang banyak ke negara-negara Arab. Ya paling itu sih. Ada pertanyaan dulu deh teman-teman semua secara umum atau ya khusus juga gimana? Mm, mm, mm. Ya oke oke. Hmm. Waktu itu teh kita teh nginiin ininya kapan ya? Waktunya. Oh iya, pertengahan November. Tanggal 23 waktu itu Bapak bilang. Oh 23 ya. Oh oke oke, masih sebulan lagi. Maksudnya jadi saya juga bisa bisa nyicil ini, bisa nyicil materinya. Hmm, sekalian sekalian sambil ngebangun yang itu teh ya, yang versi selanjutnya kan, yang versi selanjutnya tuh yang teman-teman nanti ngerjain front end tuh di situ. Jadi hmm, kayaknya materinya tuh ya beneran materi yang dipakai sampai bikin itu aja gitu ya, teman-teman. Gimana kalau kata teman-teman? Yang dibutuhin apa kira-kira? Halo, halo. Halo, dengar teman-teman? Tes. Bapak. Oh, oke. Oh, berarti lagi mikir ya. Ada yang nanyain nggak tentang yang kira-kira butuh ada ditaruh di situ gitu di materinya. Halo, halo. Sebenarnya sih pengennya beberapa pertemuan, cuman waktunya. eh Kalaupun ada juga kayak mungkin, cuman gini, di saya kebetulan emang Desember tuh udah libur gitu. Desember Januari tuh libur, jadi relatif kosong itu Desember Januari. Jadi sebenarnya bisa aja kalau secara acara mah diplot ini ya. Tapi mungkin di situ yang di ini dasar-dasarnya kalau teman-teman pakai React TypeScript, yang pasti sih ngejelasin tentang konsep React-nya, terus konsep TypeScript-nya, React pakai TypeScript, bikin komponen sederhananya pakai React TypeScript, terus kayak nanti ada dua path gitu ya, ada ke arah Next.js, ada ke arah React. Ya udah React aja gitu, pakai React Router untuk bikin PWA, Progressive Web App. Jadi ada yang arahnya full stack, ada yang arahnya Progressive Web App.
Terus habis itu yang paling atau ya terus kayak mempergunakan platform Tailwind gitu ya untuk mempermudah pakai si ininya, terus kayak bikin komponen, dasar-dasar reusable komponen, terus kayak untuk bikin reusable komponen tuh butuh apa aja sih untuk bikin komponen dari awal yang komponennya teh modular, terus tetap bisa di-stylein lagi. Terus abis itu ngobrolin state management ya. State managementnya kan pakai pakai Redux. Kita akan coba pakai Redux Toolkit. Terus abis state management eh, ngobrolin GraphQL karena kan kita juga akan pakai GraphQL di situ. Jadi ya sebenarnya kurang lebih semua yang dipakai aja di F Digital, termasuk nanti deploymentnya. Deploymentnya ada platform apa aja yang bisa kita pakai. eh ada kalau sekarang ya sebenarnya sekarang ada kayak Cloudflare itu juga gratis, ada Vercel, ada apa lagi, ada kayak Google, ada banyak sih platform-platform untuk deploy si front end-nya karena kita kan aplikasinya front end. Terus mungkin bahas PWA-nya. Ya udah paling gitu sih materinya. Oke, berarti udah jelas teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Nanti tanggalnya mah itu ya, berarti tanggal 23-an. Formatnya mah untuk sementara 23 teh hari apa? Sabtu. Oh iya ya. Hmm, ya sementara mungkin pagi. Ya mungkin 4 jam sih ininya. eh tapi ya saya juga lagi ini kayaknya lebih lebih pentingnya si si ininya apa dokumentasinya. Jadi daripada ya mungkin dari sisi saya lebih baik nyiapin dokumentasinya juga ya, bisa PDF gitu ya yang gampang atau video, tapi fokus ke yang dikerjakan di IF digital jadi React gitu mungkin ya Sylvia atau teman-teman. Halo, halo. Oke, ada lagi ini pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Hmm. Berarti buat minggu ini kita Zoom-nya cukup hari ini ya, Pak? Kan Iya biasanya ya. kita hari Jumat. Oh iya ya, hari hari Selasa aja. Nah, Kalau buat minggu depan, minggu depan karena saya bimbingannya hari Jumat dan hari Selasa lagi nggak ada bimbingan. eh nggak apa-apa sih minggu depan Selasa Selasa lagi juga. oh iya siap, Pak. Tapi kalau butuh kan kita sempat rencana ini ya, mau apa daily daily scrum itu bisa aja sih. Jadi bener-bener sebentar doang gitu, langsung grup call aja. Grup call kayak sebentar doang ngelaporin udah ngerjain apa. Tapi kayaknya jangan tiap hari. Mungkin kalau mau kayak apa langsung kabari aja. Oh iya siap, Pak. Makasih banyak. Lanjut. Iya ya sama-sama. Ya mungkin nanti juga saya kayak via Panca ya kalau tiba-tiba nanti oh kayaknya hari ini kita bisa ini misalnya Jumat sore kayak untuk lihat progres aja. Ada Siap, lagi Pak. pertanyaannya teman-teman? Oke kalau nggak ada ada lagi gimana Reski? Dari saya cukup. Oke. Oke, kalau gitu sama tadi ya yang kira-kira bisa diupdate ke saya harian, di update harian aja biar biar bisa langsung dapat feedback gitu. Oke, paling gitu aja kita tutup dulu dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Eh oh ya dokumen